على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Kiss On, Podcast Semawon, SMA Negeri 1 Kencong, cerdas, berkualitas, hebat, bermartabat. Selamat datang di Kiss On edisi Ramadan. Oke, kali ini kita lagi-lagi bersama dengan salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Kencong yang membidangi mata pelajaran agama Islam. Oke, Ibu Sri Winarni, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Lancar ya Ibu hari ini puasanya? Alhamdulillah. Maisa gimana? Alhamdulillah juga lancar. Oke, kali ini kan kali pertama nih Bu masuk ke acara Case On-nya Semawon. Nah, boleh nih perkenalan ke teman-teman yang lagi nonton kita di rumah. Baik, pemirsa, perkenalkan nama saya Ibu Sri Winarni dari SMA Negeri 1 Kencong. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, mungkin boleh dong Bu spill dikit riwayat pendidikan dan karirnya. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini, Mbak Ame? Oke, saya mulai dari pendidikan yang paling saya masih kecil ya. Saya mulai sekolah usia 3 tahun. Kalau zaman saya sekolah itu tidak ada PAUD, Mesa. Betul. Jadi langsung TK. Jadi kayaknya agak lama ini, terlalu puas itu di TK. Di masa TK seperti itu. Saya TK usia 3 tahun di TK Handayani Bagorejo. Halo masyarakat Bagorejo. Lambaikan tangan masyarakat Bagorejo. Baik, saya melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SD Negeri Bagorejo 1. Oke. Setia ya Bu di Bagorejo? Iya, masih di Bago-Bago aja nih. Oke, lanjut ya. Masih di Kabupaten Jember, saya melanjutkan sekolah pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kencong. Jadi keluar kecamatan. Yang sekarang nama kerennya adalah Spasko. Masih satu alma mater kita dulu Bu. Oh, Masya Allah ya. Oke, lanjut ya. Kemudian menginjak masa remaja. Oke. Saya tidak sekolah di SMA, tapi saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jember. Ada yang tahu Man 1 Jember di Kaliwates ya, di kota Jember. Mungkin bisa komen di bawah ini ya, sekalian meramaikan. Alumni Man 1. Mana alumninya? Oke, lanjut. Kemudian OTW usia dewasa, saya melanjutkan pendidikan serata 1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, UIN Malang. Mata kuliah jurusan pendidikan agama Islam. Dilanjutkan karena merasa belajarnya kurang nih, ya lanjut makan bangku lagi ya, bangku kuliah kedua kalinya. Serata 2 di UIN Khas Jember, jurusan manajemen pendidikan. Seperti itu. Masya Allah ya, jenjang karirnya Ibu Sri Winarni ini cukup panjang dan mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman di rumah yang pengen melanjutkan pendidikannya biar bisa jadi seperti Ibu Sri Winarni ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber. Oke, Ibu, hari ini saya pengen bahas tentang Ramadan Ibu. Lagi-lagi Ramadan, kemarin juga Ramadan, sekarang juga Ramadan. Nah, Ramadan kan ini salah satu bulan penuh berkah nih Bu. Nah, bulan dimana orang-orang tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Dari memperkuat ibadah, juga menahan nafsu, juga menahan diri dari segala godaan yang mungkin bisa membatalkan puasa, maupun bisa mengarahkan kita ke kemaksiatan nih. Nah, kenapa sih Bu kalau boleh tahu Ramadan ini jadi salah satu momentum yang pas untuk kita para umat Islam ini membentuk akhlak kita? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin ya, tahun ini kita kembali melaksanakan ibadah
puasa di bulan Ramadan, kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk ibadah lagi di bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan di dalam bulan Ramadan itu terdapat madrasah atau pendidikan jiwa kita. Nah, bulan Ramadan tidak hanya tentang puasa, menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, dan melatih untuk terbiasa jujur. Seperti itu, Mesa. Dan tujuannya Allah meminta kita untuk berpuasa adalah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Seperti itu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah meminta kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan yang tertinggi. Seperti itu, yang tertinggi. Makanya banyak disebutkan takwa di dalam Al-Quran. Takwa seperti apa? Kita takut pada Allah, kita menjauhi larangannya, kita mentaati larangannya. Jadi diharapkan setelah bulan Ramadan nanti kita memiliki pribadi yang jauh lebih baik, tidak hanya lahirnya tapi juga batinnya. Oke. Nah, di bulan Ramadan ini bagian dari akhlak sendiri kan ada nih Bu, berkata jujur ya pastinya. Nah, boleh dong Bu, spill caranya melatih kejujuran ini seperti apa gitu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Oke. Melatih jujur ya. Jadi kita kalau ngomongin soal jujur itu memang dikembalikan kepada diri kita. Jadi kesadaran penuh diri kita. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin orang lain membutuhkan kita kemanapun kita berada. Iya, betul sekali. Yang kedua, meskipun ada CCTV nih, monitor, nggak mungkin monitor itu kemana-mana kita bawa. Iya, betul sekali. Akhirnya kembali ke kesadaran diri kita. Ada Allah nih yang melihat kita. Dan Allah punya yang namanya siapa? Malaikat. Malaikat yang akan mencatat dimanapun kita berada, malaikat mencatat amal kebaikan kita dan keburukan kita. Kemudian sadar bahwa Allah itu mengawasi dimanapun kita berada. Dan nanti akan terbawa sampai kita belajar mulai dari sekolah nih. Nanti terbawa di masa yang akan datang, yaitu bekerja dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Jadi poinnya itu untuk melatih kejujuran sendiri perlu adanya menanam diri sendiri untuk menjauhi larangannya dan mentaati aturannya ya Bu ya. Oke, selanjutnya nih Bu, kenapa sih ketika Ramadan itu kita harus berdampak nih di media sosial, kayak segala perilaku kita tuh harus kita atur ketika kita bermedia sosial? Oke, di era zaman sekarang anak-anak, terutama anak sekolah ya, itu sangat dekat dengan media sosial. Begini Mesya, anak-anak zaman sekarang, di era zaman sekarang itu sangat dekat dengan media sosial. Oleh karena itu, kita harus memberikan bekal kepada anak-anak di mana kita harus dapat menahan atau mengendalikan diri kita. Nah, di bulan Ramadan tidak hanya puasa menahan haus dan lapar, menahan emosi, tapi juga harus puasa jari. Itu seperti itu. Agar keterkaitan antara jujur dan yang akan muncul di dalam sosial media itu nanti baik seperti itu. Karena kita harus bisa yang namanya menjaga kehormatan agar diri kita tetap baik seperti itu. Karena yaitu kalau nggak hati-hati kita dapat mencoreng nama kita sendiri. Tidak hanya antara saya dengan Meisa atau saya dengan teman-teman sekitar, teman satu sekolah, teman satu kantor, atau tetangga, tapi masyarakat luas. Kalau boleh tahu, puasa jari sendiri itu apa sih Bu?
yang namanya sosial media itu kan luas ya. Tidak hanya itu tadi, tidak hanya ada dalam dekat, tapi seluruh orang yang ada di dunia ini bisa melihat kita. Maksudnya manusia ya. Manusia itu dapat melihat kita. Orang Malaysia, orang Arab, Saudi, Australia semuanya bisa melihat kita. Jadi kita lebih baik berhati-hati dengan tidak posa jari ini contoh. Tidak berkomentar buruk tentang orang lain ya Bu. Kemudian menjaga lisan kalau berbicara, tapi kalau puasa jari menjaga saat itu tadi ketikannya harus hati-hati, harus selektif. Kemudian kita harus berpikir lebih jauh apa akibat ketika nanti saya menyampaikan seperti ini. Kita kira-kira menyakiti orang lain atau tidak, kira-kira berdampaknya nanti seperti apa. Karena banyak anak-anak yang tidak sadar apa yang di-share atau apa yang diposting ya, itu dapat memberikan efek buruk. Contoh nih, membuli teman. Itu yang paling sering ini Bu. Membulinya itu membuat konten. Membuat konten. Biasanya dari video-video di video diedit gitu. Ya, terus jadilah diviralkan. Terus ada lagi kadang itu yang memang benar-benar niat ya. Kadang ada yang nggak niat, foto zaman-zaman dulu yang kurang baik lah. Itu sama anak-anak dikulik lagi scroll TikTok, bukan scroll TikTok mah. Stalking ya. Stalking masa-masa dulu. Kemudian di-up lagi, terus dijadikan misalkan dijadikan bahan story gitu. Seperti itu. Tapi kadang juga ada yang itu Bu, dibuat kayak ucapan ulang tahun pakai wajah-wajah yang kurang baik, itu paling sering itu Bu. Ya? Iya. Terus lagi seperti ini. Misalkan kita sering gibah. Ini paling sering gibah di grup. Betul. Kita lebih baik berhati-hati. Ya, kira-kira kita kadang anak-anak itu kan masih labil ya. Namanya masih sekolah ya. Temanku pasti baik nih ke aku. Saya sering sampaikan ke anak-anak, hati-hati. Tidak semua teman-teman itu baik kepada kamu. Bisa jadi nampak hari ini baik, tapi kita nggak tahu, bisa jadi pesan kita di share ulang, diteruskan, atau kalau nggak gitu di screenshot. Jadi lebih baik bekali diri kita dengan iman yang kuat. Terus mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah lindungi saya agar dijauhkan dari keburukan. Seperti itu. Nah, tadi Ibu bilang kan kalau misal emosi remaja tuh masih labil kan ya Bu. Nah, gimana caranya untuk kita nih para remaja untuk tetap bisa ngendalin diri, ngendalin emosi kita gitu biar nggak keceplosan. Apalagi kalau ada seseorang yang jadi bahan gosipan nih. Nah, kadang tuh ada satu anak yang memang dia tuh nggak terima jadi bahan gosipan sampai akhirnya meledak lah, marah lah mereka dia ke orang-orang yang ngegosipin itu tadi. Nah, gimana itu Bu cara ngendaliinnya kira-kira? Allah itu kan meminta kita jikalau kita mendapatkan ujian, itu kan salah satu ujian ya. Jadi ujian itu tidak melulu tentang kita kecelakaan, terus kita moro-moro mohon maaf ini ada yang keluarga yang meninggal misalkan. Ujian itu bisa berbentuk nyata seperti teman-teman yang mengucilkan kita. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, kalau menurut saya bersabar dengan cara apa? Diam. Takutnya apa? Ya, takutnya kalau kita membalas dengan hinaan, atau dengan kekesalan malah menimbulkan efek buruk. Efek buruknya seperti apa? Terjadilah yang namanya fitnah. Iya, betul. Ya, seperti itu. Apalagi namanya anak-anak, lagi-lagi masih labil itu dibumbui. Ya, masih ditambah-tambahin. Yang gitu. Awalnya A jadi AB. Iya, ABC. Lanjut tambah. ABC. Ya, sampai jadi gado-gado. Sampai jadi Z itu bisa-bisa Bu. Ya, itu tadi. Kemudian kita harus paham, kita harus membaca. Selain kita bersabar, kita harus membaca. Membaca apa itu Bu? Membaca itu misalkan kita seringkali ada anak-anak itu merasa insecure ketika mendapat bulian di sosial media itu di grup kelas ya biasanya betul. Di grup kelas itu seperti apa, kita membacanya seperti apa. Kalau teman-teman seakan-akan merasa kita terprovokasi dan kita jadi korbannya, maka lebih baik kita menghindari itu ya. Agar apa? Agar kita
insya Allah kalau kita mampu menahan diri, kita akan selamat. Bukan malah kita gerusa-gerusuh, terus aku nggak mau lagi satu grup dengan teman-teman, akhirnya langsung live. Padahal itu grup dengan bapak ibu guru, bisa jadi seperti itu. Jadi harus pintar-pintar membaca situasi. Iya, membaca situasi. Kenapa? Karena itu tadi, kalau kita tidak pintar-pintar, kita tidak belajar juga. Lagi-lagi kan belajar ya, madrasah ya. Belajar melihat situasi temanku seperti apa. Kita harus hati-hati. Kemudian ini arahnya kemana ya, itu seperti itu. Lebih jauh lah ya. Iya. Kita boleh berpikir positif, husnuzon kepada teman kita, tapi bukan berarti kita terus sangat percaya kepada teman itu salah juga gitu loh. Takutnya apa ya? Takutnya namanya aja anak-anak itu merasa bahwa ada yang seperti ini. Mohon maaf nih ya. Iya. Misalkan ada yang suka traktir nih. Bolo-boloan. Akhirnya yang sering traktir diboloni. Yang nggak ada akhirnya dikucilkan. Dimanfaatin gitu ya Bu ya. Seperti itu. Ini saya mau tanya nih Bu, kan pastinya kalau semisal pelaku yang tukang gosip nih itu belum bisa ngatur emosi juga kan ya bahasanya. Nah pastinya juga etikanya bisa dibilang masih belajar lah, masih perlu diperbaiki lagi. Nah caranya untuk memperbaiki etika ketika di media sosial itu gimana Bu? Oke. Kita belajar lagi untuk mengetik komentar dengan bijak, menggunakan bahasa yang santun. Kemudian lebih baik ya di bulan Ramadan itu kita gunakan sebagai ladang pahala, yaitu apa? Berbagi ilmu, menyebarkan kebaikan, motivasi, misalkan nih mengingatkan sholat. Mengajak ngaji. Misalkan ada temennya kok waktu sholat, ayo diajak sholat. Seperti itu. Kemudian jangan merasa bahwa ketika temennya mengajak sholat atau mengajak kepada kebaikan, kita itu merasa bahwa teman kita sok suci nih. Jangan seperti itu. Paling sering itu. Jangan seperti itu. Mari kita husnuzon. Ya, kadang anak-anak merasa temennya itu riya atau pamer. Kalau mengajak kepada kebaikan, misalkan memposting video sedekah atau video ngaji. Mari kita perbaiki diri kita, belajar untuk menjaga hati agar seperti ini. Oh, teman saya ini kalau ngaji berarti kok aku kok selama ini kok nggak pernah ngaji. Aku harus mau ngaji. Seperti itu. Kan dari kitab Allah itu Allah mengajak kita berbicara seperti itu. Jadi introspeksi diri lah ya Bu. Dari mungkin kan tumbuhnya kita itu bisa dari lingkungan. Memang lingkungan tuh sangat berpengaruh sekali. Selanjutnya nih Bu. Biasanya di media sosial kan masih sering banyak komentar-komentar jahat itu tadi ya. Selain komentar jahat juga banyak sekali konten-konten bullying atau bahkan yang mengarah ke hal-hal negatif lah yang bisa menyakiti hati orang lain. Nah, gimana cara kita ngasih tahu ke mereka kalau semisal apa yang kita lakukan di media sosial itu sebenarnya udah dicatat sama malaikat raqib dan atid, dan juga media sosial itu juga jadi salah satu ladang pahala, tapi juga bisa jadi ladang dosa kalau kita nggak memanfaatin dengan baik. Gimana itu Bu, cara-cara? Sudah saya sampaikan di awal ya, untuk lebih selektif dalam membagikan informasi atau membaca pesan. Membaca pesan entah dari teman atau dari sosial media, Instagram, Facebook, TikTok ya, sekarang yang lagi viral ya. Kemudian lebih baik kita menghindari konflik. Agar ya, kalau sudah tahu konflik sudah tidak usah digubris. Jadi mending kita jalanin aja. Kadang kan ini akun kita itu terkait dengan konten-konten yang sering kita lihat. Sesuai sama kondisi kita sekarang gitu. Dilelai kok nyambung gitu. Dilelai kok nyambung. Jadi jangan diteruskan, kok ini sepertinya kok melenceng nih. Mengajak aku kepada yang nggak baik ini. Jadi lebih baik kembali ke jalan yang benar, seperti itu. Kemudian selain kita itu harus sadar bahwa kita dilihat banyak orang, tidak hanya malaikat atau Allah yang melihat kita, tapi kita berhadapan dengan banyak orang. Bisa terlihat kok Mbak Meisha ya, dari akun seseorang itu dia bagus atau enggak pasti akan nampak dari konten-kontennya. Misalkan dia sering men-share misalkan dakwah atau konten-konten
makanan. Oke. Kalau puasa nih ya, kita nggak tergoda nih, contoh bang. Lah, itu sering itu kan bisa membatalkan puasa kita. Iya, itu. Betul. Itu seperti itu. Terus guyonan antar teman. Nah, makin dilihat itu kita makin senang dan kesel ya. Harusnya itu seperti itu di skip aja. Ya, kita lihat yang baik-baik aja. Misalkan streaming pengajian misalkan. Oke, nggak usah pengajian lah, pendidikan. Atau hal yang pasti sekarang kan konten-konten artis itu kan banyak. Ya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin untuk mengendalikan diri itu lagi ya Bu ya. Nah, sebagai seorang siswa nih saya Bu ya. Nah, kadang saya masih belum bisa menerapkan adab yang baik nih ke teman-teman saya. Soalnya kan ya biasanya temen kan itu ya Bu ya, santai lah gitu. Sampai kadang saya lupa batasan nih. Dan juga ini gak cuma kejadian di saya, tapi juga teman-teman saya yang lainnya. Nah, saya mau tanya, kira-kira caranya saya sebagai siswa untuk menjaga adab ketika di bulan Ramadan itu gimana Bu? Menjaga adab di bulan Ramadan, belajar untuk lebih bersabar lagi. Bersabar, menahan emosi, ya. Belajar mengendalikan diri dan belajar kejujuran tadi. Bahwa kita sedang puasa, bahkan di dalam hadis disampaikan bahwa ketika ada teman kita yang mengajak kita bertengkar, kita gak apa-apa kok menyampaikan, aku sedang puasa. Seperti itu, aku sedang puasa. Nah, itu bukan sekedar ucapan, tapi itu juga penyampaian bahwa kita sedang berproses. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis juga disampaikan bahwa Allah itu ketika ada manusia yang berpuasa tapi dia tidak bisa menjaga ucapan dan perilaku, padahal dia sudah puasa. Jadi dia tetap kasar gitu ya. Dia tetap kasar. Harusnya bagaimana? Allah itu tidak senang. Jadi Allah itu percuma kamu itu cuma menahan haus dan lapar. Harusnya kamu bisa mengendalikan diri. Kamu belajar, dan Allah mengharapkan bahwa setelah puasa nanti, setelah 30 hari berlalu di bulan Ramadan akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Seperti itu. Berarti adab gak cuma di upgrade di bulan Ramadan, tapi juga perlu di-upgrade lagi setelah Ramadan ya Bu ya. Jadi gak akan ada waktu berhenti untuk kita belajar. Entah itu belajar menahan diri, belajar bersabar, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang perlu kita pelajari di bulan Ramadan. Nah, ini Bu, salah satu tadi saya lupa nih mau tanya. Kan sering kita ketemuin kalau misal ada mungkin satu orang yang dia tuh rajin banget ibadah, tapi dia masih belum bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, kayak sering ngomong kasar, sering ngomong kotor, dan masih banyak lainnya di media sosial. Jadi apa ya, kayak dia sebenarnya oke-oke aja di real life, tapi in social media ya gitu deh. Nah, menurut Ibu ini gimana ini? Jadi posisinya di posisi teman atau di posisi seorang guru ini? Saya tahunya. Seorang orang lain Ibu. Semisal ini teman jenengan gitu. Berarti misalkan teman Mesa misalkan ya. Kita ajak. Boleh kita ajak. Kemudian diajak untuk diskusi, boleh. Kemudian diajak nonton konten, misalkan satu bangku nih sama Mesa ya. Ada konten bagus nih yang mengajarkan tentang akhlak tapi tidak menunjukkan sindiran. Seperti itu. Jadi kita menjaga diri, menjaga hatinya dengan mengajak, apalagi kan sekarang kan banyak konten-konten yang baik sebenarnya. Banyak banget. Motivasi. Hanya saja kadang itu anak-anak ketika diingatkan malah tersinggung. Iya, betul. Ya, itu tadi kita menyampaikan, yang penting kita sebagai teman, yang penting kita sebagai saudara misalkan, itu sudah berikhtiar untuk mengajak dia menjadi lebih baik. Kalau semisal si anaknya ini nggak mau nih Bu, kita apain? Apa kita diemin kah? Atau ya udahlah biarin orang hidup itu dia gitu? Susah ya. Bisa jadi bisa minta tolong ke guru, boleh. Atau ke orang yang lebih tua gitu ya. Iya, atau ya lebih baik daripada menyakiti. Susah juga ya. Iya, takutnya kan serba salah ini. Nah, itu. Seperti itu. Ini yang paling sering terjadi soalnya Bu. Iya, ya kita doakan lah. Ya, cara yang terbaik adalah kita meminta kepada Allah agar kita didekatkan dengan orang-orang yang baik seperti itu.
karena yang namanya arus itu kita nggak tahu. Iya, Kadang ketemu betul. dengan misalkan air nih, kadang ketemu dengan air yang keruh, nggak mungkin bening terus. Iya, Seperti pasti itu. kita akan terpengaruh sedikit atau banyaknya. Oke. Banyak sekali ya ilmu yang bisa disampaikan oleh Ibu Sri Winarni ini. Terima kasih, Mesa. Saya juga ingin terima kasih Bu karena sudah meluangkan banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya dan berbagi ilmu tentang adab dan akhlak dalam bermedia sosial khususnya di bulan Ramadan ini.